cuman satu, kepengennya sehat, fasilitasnya ada. Harga beras naik, harus keloncongan, semoga bisa makan. Gajiku pas-pasan, gak punya tabungan, semoga bisa mapan. Amin saja dulu, amin bareng Anies Muhaimin. Pemimpin amanah, asihkan fortuna, Indonesia berkah. Bagaimana seorang Gibran Raka Buming Raka yang entah keceplosan atau bagaimana, karena kalau di setting sebagaimana rupa pun, kalau dia dalam kondisi yang agak terdesak, maka dia akan memunculkan alam pikiran yang ada di bawah sadarnya. Bawah sadarnya yaitu perilaku-perilaku yang dilakukannya. Oke, kita lihat langsung deh, tonton beritanya ya. Gibran tanpa sadar membongkar strategi playing victimnya, berusaha mengalihkan lagi tapi dah terekam. Inilah asiknya menunggu setelan pabrik Prabowo Gibran yang aslinya sama-sama arogan. Ya ini kan sedang dicitrakan sebagai yang riang gembira, kemudian gemesin dan segala macam. Tapi faktanya nanti akan terlihat dengan sendirinya. Dari sini sudah kelihatan sekarang bagaimana aslinya yang menurut Bang Nalar ini ya arogan. Coba kita simak ya. Ini 28 detik saja nih, harus disimak baik-baik. Politik itu dibikin santai, dibikin riang gembira. Kalau di sosmed, ya kalau bisa jangan ada bulian-bulian lah. Meskipun kadang-kadang bulian-bulian itu juga seru. Karena saya memanfaatkan itu juga. Tapi yang jelas kita pengen anak-anak muda jangan sampai apatis, jangan sampai kapok, jangan sampai tidak mau ke TPS, jangan sampai antipati. Kita pengen ya politik itu dibawa gembira. Karena Oke. Nanti diulangi lagi ya. Di sebelah mana nih? Nanti kita ulangi. Tapi yang pasti di sini kelihatan sekali ketika dia merasa keceplosan, dia langsung coba mengalihkan pembicaraan. Tapi ya nggak bisa, waktu itu sudah terekam kok. Saya memanfaatkan situasi pemulihan itu. Nah kalau saya memanfaatkan situasi pemulihan, maka ya, nalar publik bicara hari ini. Bahwa jangan-jangan apa yang dilakukan bully-bulian yang sangat tajam sekali di TikTok di mana-mana itu hasil kreasi kubunya sendiri untuk memainkan strategi playing victim, karena rakyat kita mudah terenyuh, mudah kasihan lihat orang yang dibully. Tapi enggak lah, pintar hari ini netizennya. Kita coba simak sekali lagi. Politik itu dibikin santai, dibikin riang gembira. Kalau di sosmed, ya kalau bisa jangan ada bulian-bulian lah. Meskipun kadang-kadang bulian-bulian itu juga seru. Karena saya memanfaatkan itu juga. Nah, tapi yang jelas kita pengen anak-anak muda jangan sampai apatis, jangan sampai kapok, jangan sampai tidak mau. Tapi ya, ini kan kelihatan nih upaya dia untuk mengalihkan. Jadi sudah terbongkar lah ya strategi Gibran ini yang dimana-mana selalu bilang, yo kalau ada bulian, kalau ini diam saja, senyumin saja, gitu. Kalau hasilnya jelek kita kerja keras, kalau hasilnya bagus kita kerja keras. Ternyata dia memanfaatkan strategi playing victim. Barangkali itu yang di copy paste. Oh dulu barangkali kalau begitu Jokowi juga dulu begitu ya. Kok barangkalinya banyak nih saya ngomong nih. Ya kita kan nggak boleh menuduh, tapi kita bicara sesuai indikasi. Tapi di bawahnya ini kita simak lagi ya beberapa tayangan-tayangan di acaranya Mata Najwa yang layak untuk kita tampilkan. Hati-hati Pak Prabowo. Detik-detik Gibran khawatir Prabowo selip lidah. Lagian jangan pakai kata merubah dan memperbaiki. Nah kita dengar ya, berkali-kali di mana-mana kita dengar
Gibran bilang tidak ada itu yang namanya perubahan, tidak ada itu yang namanya arah baru. Itu kan di setiap tempat yang dia datangi template gitu, kalimatnya begitu. Nah, tapi di sini Prabowo bilang tentang perubahan. Jadi mungkin agar tidak salah ucap, perubahannya diganti dengan merubah dan memperbaiki. Tetap saja intinya perubahan, tidak ada. Perubahan itu sunatullah, tidak bisa dilawan, tidak bisa ditentang. Jadi kalau Gibran menentang tidak ada perubahan, maka Anda yang tergelas oleh perubahan itu. Dan rumusnya begitu ya. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Siapapun yang mencoba menentang perubahan, dia akan tergelas oleh perubahan. Jadi kalau tidak dimanfaatkan, ya itu sangat-sangat sayang. Dan saya selalu katakan bahwa kalau kita ingin merubah, kalau kita ingin memperbaiki nasib, gunakanlah hak pilih. Saya kira itu. Baik. Yang menarik adalah kalau kita ingin merubah, kalau kita ingin memperbaiki nasib, maka jangan salah pilih. Ketika selesai kata merubah dan memperbaiki, wajah Gibran langsung melirik. Lah, itu kan kalimat kata-kata yang saya tentang selama ini. Kok muncul? Kita ulangi sekali lagi. Jadi kalau tidak dimanfaatkan, ya itu sangat-sangat sayang. Dan saya selalu katakan bahwa kalau kita ingin merubah, kalau kita ingin memperbaiki nasib, gunakanlah Lihat. Gibran langsung melirik, kaget dia. Ini kali. Hak pilih. Iya, gitu ya. Ya sudah, mereka akan terbongkar dengan sendirinya kalau yang ditampilkan hanya gimmick, kemudian pencitraan saja. Dan kita lihat juga di tayangan ini, ada yang sedang menahan emosi. Skrupnya hampir longgar, kemana saja. Kemana nih biasa aja politik riang gembira. Kemana nih? Katanya biasa aja, politiknya riang gembira. Kok sekarang kelihatan tegang? Ini ketika disinggung tentang ijazah. Ini di Singapura. Oh ya, tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di Balai Kota. Ntar saya bawain ijazah saya ya. Dicek aja asli atau palsu ya. Kalau nggak percaya, saya pesenin tiket ke Singapura deh. Datengin ke sekolahnya. Ya. Kalau perlu langsung ke Singapura gitu ya Mas Gibran? Permasalahkan soalnya ya. Ini di... Wah, jadi ya uangnya kan banyak sekali nih Nak Gibran ini ya. Jadi ini kesempatan nih buat kawan-kawan jurnalis, sebut saja tidak percaya, nanti akan diongkosin ke Singapura. Kan lumayan sambil jalan-jalan ya. Itu satu. Yang kedua dia bilang besok jam 7 ditunggu. Tunggu, beneran gak itu? Dia akan memperlihatkan ijazahnya. Kalau perlu itu ijazahnya dikasihkan dulu buat diperiksa digital forensiknya benar atau tidak. Terus hanya ada dua tokoh yang mempermasalahkan ini. Oh enggak, dua tokoh, banyak banyak sekali. Saya bilang itu karena merasa sudah tua barangkali ya. Atau adik Gibran. Pak Prabowo kayaknya masih dendam sama Anies. Oh ini nggak mau salaman nih Pak Prabowo. Saya jadi ingat tempo hari berapa ya, 10 tahun yang lalu kali ya, Pak Jokowi pengen salaman diabaikan oleh Prabowo. Ini kurang lebih mirip nih. Kenapa ya? Jangan-jangan yang diabaikan tangannya nggak mau salaman jadi lagi kayak Pak Jokowi itu jadi presiden. Jadi nanti ini tanda-tanda Anies jadi presiden tuh dari sini juga salah satunya kayaknya ya. Kita lihat. Betul. Mahal. Mahal Mas, masa 300.000 ini? Diskonnya gede lah. Diskonnya gede. Keren, terima kasih. Sama satu lagi. Boleh dong saya bawa satu lagi. Buat. Betul. Ya di detik-detik akhir Pak Prabowo nampak tidak mau salaman. Wah gentle dong Pak, salaman biasa aja lah. Aduh, politik di bawah riang gembira, oke. Tapi masuk ngelihat calon langgar aturan dengan ngerahin pilar dari MK sama perangkat desa harus diam saja. Jangan bodohi anak-anak muda dengan retorika politik gembira. Bocil ini benar-benar pongah, nggak tahu malu. Ya makanya kita harus terus suarakan ini ya.
Pengen nonton konser di lapangan desa, gak usah ke Jakarta. Koruptor dihukum tanpa ada diskon, biar gak bebas hedon. Petani sejahtera, sembako turun harga. Tua atau muda, semua bahagia. Amin pemimpinnya.